Segerombolan orang pribumi terlihat mulai memasuki rumah para penduduk dengan mengacung-acungkan senjata tajam. Hari itu juga, penjarahan besar-besaran dilakukan oleh warga pribumi asli untuk menindaklanjuti protesnya terhadap kepemerintahan Belanda yang memang sudah berada di luar batas pri kemanusiaan. Rumah dibakar, para wanita diseret menuju ke tengah lapangan. Tak ada lagi rasa belas kasihan hingga banyak warga yang melakukan perlawanan. Pak Mandor dan Nyai Muninggar terbangun dari tidurnya. Mereka berdua melihat dengan jelas kondisi warga yang kini sudah terpecah belah. Di luar rumahnya terlihat sudah penuh dengan kepulan asap. Teriakan minta tolong, tangisan histeris, dan suara diangkatnya senjata yang mengenai tubuh manusia terdengar sangat jelas. Pak Mandor pun melihat potongan tubuh manusia di luaran rumahnya. Ada tangan yang terputus, bercerai-berainya organ tubuh hingga tubuh manusia yang terpisah menjadi dua. Mereka semua dibunuh dengan sangat keji dan tanpa belas kasihan. Nyai Muninggar yang kala itu sedang hamil tua harus menahan rasa mualnya akibat dari bau anyir darah yang terasa menyengat di hidung. Nyai Muninggar pun langsung pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Setidaknya 1 gelas air putih bisa menetralkan tubuhnya yang kala itu agak limbung. Nyai Muninggar pun lalu memegangi perutnya. Ada kontraksi hebat yang berasal dari perutnya. Ia pun lalu menuju kamar untuk bersembunyi. Pak Mandor kala itu masih mencari cara agar rumahnya menjadi aman. Seluruh pintu masuk dan juga jendela ia tutup rapat hingga beberapa ada yang dikunci paksa. "Bu, Ibu, kamu di mana?" Pak Mandor pun lalu pergi ke belakang rumahnya untuk mencari Nyai Muninggar. Terdengar jelas suara batuk dari arah kamar. Dan Pak Mandor pun yakin jika orang itu adalah istrinya. "Kamu kenapa, Bu?" tanya Pak Mandor. "Tidak apa-apa, aku hanya pening," ucap Nyai Muninggar. Sini, biar aku pijat ya." Pak Mandor pun lalu memijati tubuh punggung Nyai Muninggar. Dia tahu keadaan sang istri sedang tidak sehat. Brak! Suara dobrakan keras terdengar dari arah belakang rumah. Nyai Muninggar pun di sini langsung panik. Ia memeluk erat tubuh suaminya. Tenang, jangan takut, Bu. Kamu sembunyi saja di balik lemari itu. Biar nanti aku yang coba menahannya," ucap Pak Mandor. Nyai Muninggar pun lalu mengambil selimut kasurnya dan bersembunyi di dalam lemari. Dia tampak sangat ketakutan. Karena kala itu terdengar dengan jelas suara rongrongan dan teriakan dengan kata-kata kasar dari para penjara. Pak Mandor sendiri merupakan seorang mandor dari sebuah rumah Belanda. Dia cukup disegani oleh orang-orang Belanda karena kecerdasannya dalam membuat struktur rumah yang diinginkan oleh orang-orang Belanda. Namun, karena adanya protes lahan dari para pribumi setempat, mereka, para orang-orang pribumi, tidak menyukai sikap Pak Mandor yang dinilai terlalu pro akan kebijakan pemerintahan Belanda kala itu. Seluruh lahan orang-orang pribumi disita secara paksa, dijual dengan harga murah dan terpaksa untuk mencari lahan baru untuk dijadikan tempat bernaung. Beberapa lainnya yang menolak akan ditembak mati, lalu jasadnya akan diarak hingga tengah lapangan. Mandor, keluar!" teriak mereka sambil terus menggedor-gedor pintu belakang rumah. Pak Mandor pun lalu menyelipkan goloknya di balik baju lengan tangan kanannya. Mandor, keluar kamu, keluar!" Pak Mandor pun langsung berjalan menuju pintu belakang rumahnya sembari tetap menjaga goloknya yang berada di lengan tangan kanannya. Ada apa kalian datang ke rumahku?" tanya Pak Mandor. "Tanda tangan di sini," teriak salah satu dari mereka sembari menyodorkan sebuah berkas berisikan persetujuan pembebasan lahan kepemilikan atas nama keluarga Belanda tersebut. Pak Mandor pun lalu mengambil berkas itu sembari menjaga gerakan tangan kanannya yang kala itu masih berisikan golok. "Loh, apa ini?" tanya Pak Mandor. "Surat pembebasan tanah lahan kepemilikan tuanmu."
Ojo sampai blondo kuin cuput kabeh lahan para pribumi nang kene, ucapnya. Oh, maaf, saya tidak bisa, tegasnya. Salah satu dari mereka pun melihat sesuatu yang aneh yang kala itu terlihat menonjol di lengan kanan Pak Mandor. Apa itu? Sambil menunjuk ke arah lengan kanannya yang kala itu ditutupi oleh kemeja berwarna hitam. Apa? Tanya Pak Mandor. Mereka pun lalu beringsek maju ke dalam sambil memegangi tangan Pak Mandor. Golok! Itu golok! Pak Mandor pun lalu mundur beberapa langkah dan membuka kancing tangan kanannya. Dia pun lalu mengeluarkan sebilah golok miliknya yang memang sedari tadi disembunyikan di balik lengan tangan kanannya. Mundur! Mundur kalian, jangan sampai aku bunuh kalian semua dengan golokku ini, teriak Pak Mandor. Berani mengancam sekarang kamu, ha? Pak Mandor pun lalu menghalangi mereka untuk mendekat lebih jauh sambil terus menggerak-gerakkan goloknya ke arah para pribumi itu. Bunuh! Pak Mandor kalah jumlah. Beberapa dari mereka juga membawa keris, golok, dan silet. Ya, orang-orang pribumi itu mulai menyerang Pak Mandor secara bersamaan. Muninggar, lari! Teriak Pak Mandor. Mendengar teriakan itu, dua orang dari mereka pun lalu berlari menuju ke kamar Pak Mandor. Ya, Pak Mandor mencoba menghalaunya dengan melayangkan golok tepat di bagian punggung. Orang itu pun jatuh tersungkur. Darahnya mengalir deras kala itu terlihat dari punggungnya. Bajingan. Pak Mandor pun tetap berjaga-jaga dan mencegah mereka semua untuk menuju kamar istrinya. Dan anehnya, Nyai Muninggar kala itu tidak keluar dari dalam kamar. Hal tersebut memunculkan rasa takut dalam benak Pak Mandor. Muninggar! Orang-orang pribumi itu pun menyerang secara bersamaan. Keris yang tajam dan panjang berhasil mengenai Pak Mandor tepat di bagian dada kanannya. Ya, keris itu pun ditarik oleh Pak Mandor lalu dilemparkan jauh dari mereka. Pak Mandor mundur beberapa langkah sambil terus menahan pendarahannya agar tidak menjalar hingga ke bagian tubuh lainnya. Namun, tetap saja darah itu membasahi tangan kirinya. Mandor, jangan sampai kamu mati di sini. Cukup tanda tangani saja. Setelah itu, kau bisa hidup dengan bebas. Pak Mandor di sini tetap bersikukuh. Dia pun tidak menandatangani surat tersebut. Lalu dia kembali menggerak-gerakkan goloknya. Karena sudah di luar batas kesabaran orang-orang pribumi tersebut, diseranglah Pak Mandor dengan secara membabi buta. Sebilah golok tajam itu melayang tepat di bagian wajahnya. Sabetan golok itu pun membuat wajah Pak Mandor terluka sangat parah hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Pak Mandor pun terjatuh. Goloknya dilepaskan begitu saja. Lalu Pak Mandor merangkak menuju ke kamar istrinya. Serasa belum puas, mereka pun menyeret kaki Pak Mandor. Dibukanya baju Pak Mandor dengan paksa. Lalu mereka menguliti tubuhnya dengan silet yang sangat tajam. Teriakan dan raungan minta tolong dari Pak Mandor menjadi bentuk balasan dari tindakannya yang tak patuh pada orang-orang pribumi. Ya, Pak Mandor kini sudah tidak berdaya lagi dan kini ia pun disiksa habis-habisan oleh para pribumi. Satu, untuk kamu yang tidak patuh. Silet itu ditusukkannya di perut bagian kanan Pak Mandor hingga menembus ke dalam perutnya. Pak Mandor mencoba memberontak, namun tetap saja dirinya dicekal oleh 3 orang pribumi lain yang bertenaga besar. Yang kedua, untuk dirimu yang tidak ingin menandatangani surat ini, tusukan keduanya diarahkan ke bagian perut sebelah kirinya. Darah segar mengalir deras dari perut Pak Mandor. Dan yang ketiga, untuk dirimu yang berani melawan para pribumi yang tertindas, tusukan ketiga pun mereka tusukan ke bagian tengah perut. Ya, Pak Mandor mengerang kesakitan. Tangannya bergerak-gerak sebagai tanda untuk diakhirinya penyiksaan tersebut. Dan karena terlalu lama, salah satu orang dari mereka pun melayangkan goloknya tepat di bagian leher Pak Mandor. Kepala Pak Mandor terlihat menggelinding menuju kamar istrinya. Kepala itu lalu menabrak pintu kamar Nyai Muninggar dan berhenti di sudut sana. Keberingasan para pribumi itu sudah seperti hewan liar yang sudah terlalu lapar untuk memangsa korbannya. Nyai Muninggar keluar dari lemari. Dia ingin melihat benda apa yang baru saja menabrak pintunya.
Dan karena penasaran, ia pun lalu melangkah perlahan menuju pintu kamarnya sembari memegangi perutnya. Ceklek. Nyai Muninggar membuka pintunya secara perlahan, serasa berat untuk didorong karena ada benda yang terasa mengganjal di bagian depan pintu kamarnya. Dan ketika ia lihat, Nyai Muninggar tak percaya kala ia melihat benda yang mengganjal pintu kamarnya ternyata adalah kepala dari suaminya. Nyai Muninggar tak percaya jika suaminya telah terbunuh oleh sekumpulan pribumi itu. Ya, Nyai Muninggar lalu mencoba untuk berlari menuju ruangan depan. Dia tahu para pribumi itu akan membunuhnya juga. Jangan sampai perempuan itu keluar, tangkap! Ketua dari mereka pun memerintahkan untuk segera menangkap Nyai Muninggar. Agaknya kondisi kini sudah semakin rumit. Nyai Muninggar bersembunyi di dalam kamar mandi. Dia pun mengunci kamar mandinya dengan tangan yang agak bergetar. Apakah aku akan mati? Ucapnya dalam hati. Ya, Nyai Muninggar tak percaya bahwa di dalam perutnya terdapat anak yang tengah dikandung. Ayah dari anak itu kini telah meninggal dunia, dibunuh dengan cara yang mengenaskan, dan kini nyawanya terancam di antara genggaman para pribumi yang kini sudah tak memiliki lagi naluri manusia. Nyai Muninggar mendengar suara langkah kaki menuju ke arah kamar mandi. Ia pun lalu menutup mulutnya sambil menahan tangis. "Tidak ada orang di sini," ucap salah satu dari mereka. Nyai Muninggar menghela nafas. Kini dia pun agak tenang karena posisinya tidak diketahui oleh para pribumi itu. Mbak, udah lama di situ." Nyai Muninggar pun kaget kala mendengar suara itu. Dia lalu mencari asal dari suara itu, dan ketika ia menatap ke atas, "Aku sudah nungguinmu." Nyai Muninggar berteriak histeris, dan teriakan itu mengundang para pribumi lainnya untuk menyerbu ke dalam kamar mandi. "Mbak, mau keluar atau dikeluarkan?" "Bajingan kalian, pergi dari rumahku. Aku benci kalian semua," teriak Nyai Muninggar sambil terus menangis. Nyai Muninggar pun terdiam sesaat sambil memegangi perutnya. "Apakah aku akan mati?" ucap Nyai Muninggar lagi. Brak! Pintu kamar mandi itu terlepas karena dobrakan kencang dari 3 orang pribumi yang mencoba untuk menangkap Nyai Muninggar. Kemari. Sini. Akan aku bawa kau ke surga dunia. Hah? Kau masih mau hidup kan? Ucap salah satu pribumi itu. Wih. Nyai Muninggar meludahi orang itu dengan percaya dirinya yang tinggi. "Aku tidak takut mati. Aku tidak takut mati di tangan iblis," ucap Nyai Muninggar. Nyai Muninggar pun hanya pasrah. Sesaat rambut hitam legamnya ditarik secara paksa oleh para pribumi itu, hingga perutnya pun mengenai lantai berkeramik kuning emas. Rasa kemanusiaan mereka pun hilang sesaat, dan nafsunya kini memuncak ketika mendapati Nyai Muninggar yang telah meludahi salah satu rekannya. Nyai Muninggar memegangi tangan orang pribumi itu sambil terus mencakar-cakar pergelangan tangannya. Akan tetapi tetap saja tak ada efek samping sedikit pun kepada iblis yang berwujud manusia. Tampaknya Nyai Muninggar akan segera dieksekusi mati di dekat jasad suaminya. Dibukalah baju Nyai Muninggar dengan paksa. Mulut Nyai Muninggar ditutup rapat menggunakan kain bekas sobekan baju salah satu pribumi itu. "Apa yang akan kau lakukan? Ingat, bos menyuruh kita untuk menangkapnya saja," ucap salah satu dari ketiga pribumi itu. "Hah? Wanita jalang ini kau biarkan hidup begitu saja? Bagaimana perasaanmu ketika ludah wanita jalang itu mengenai wajahmu?" Tanya rekannya yang sangat merasa terhina karena ludahan itu. Tampak jelas tubuh dari Nyai Muninggar yang bergetar dengan hebat. Kandungan dari Nyai Muninggar sedang berkontraksi dengan hebat. "Yang pertama, akan kusiksa dirimu hingga apa yang kau lakukan padaku impas," ucap pribumi itu dengan kesal. Silet yang tajam siap merobek-robek isi perutnya. Rasanya nyawa Nyai Muninggar telah berada di ujung orang pribumi itu.
Dirobeknya perut Nyai Muninggar dengan paksa. Teriakan demi teriakan memenuhi rumah itu. Ya, Nyai Muninggar tak kuasa menahan rasa sakit yang teramat sangat hebat. Dalam keadaan yang masih hidup dan sadar, perutnya dirobek-robek dengan begitu cepat. Sedikit demi sedikit darah itu mengalir. Mereka menikmati proses pengulitan perut Nyai Muninggar. Wah, janinmu masih hidup, ucap pribumi itu dengan senyuman jahatnya. Tak ada rasa bersalah dan tak ada juga rasa penyesalan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya penyiksaan itu terjadi. Rasa belas dan kasihan tak lagi dimiliki oleh para pribumi itu. Setelah dirasa sudah diambang kematiannya, salah satu dari mereka yang membawa golok panjang yang sangat tajam, yang tadinya telah digunakan untuk memenggal kepala Pak Mandor, "Selamat menyusul kepada suamimu di neraka sana, dasar penjilat!" Kepala Nyai Muninggar terlepas dari tubuhnya. Ya, Nyai Muninggar menyusul sang suami, Pak Mandor, tapi belum selesai sampai di situ. Janin itu dikeluarkan secara paksa oleh para pribumi beringas dan kejam tersebut. Diinjak janin itu. Tak bisa dibayangkan secara nalar bagaimana itu semua bisa terjadi. Namun, dari sinilah teror rumah Mandor dimulai. Selamat datang di rumah Mandor, rumah yang menyimpan misteri kematian bagi para pemiliknya. Rumah ini memiliki bentuk yang unik. Seperti rumah pada umumnya, di bagian depan terdapat halaman yang tidak terlalu luas dengan posisi jendela yang menghadap ke arah depan halaman, sehingga menjadikan rumah ini tampak tertutup rapat dari luar. Ada beberapa penyangga dari rumah ini yang mirip seperti rumah zaman dulu pada umumnya. Dan sekarang sangat sulit menjumpai penyangga rumah tersebut karena perkembangan zaman yang menginfrastruktur rumah dari beberapa dekade terakhir ke zaman milenial ini. Jika direlevansikan lebih jauh, agak mirip dengan rumah limas, namun karena beberapa penghuni dan juga pemiliknya merenovasi secara bertahap, maka menjadikan rumah ini memiliki keunikan tersendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang budayawan daerah tempat saya mengenai ciri-ciri rumah yang menjadi tempat bangsa jin dan lainnya. Beliau pun mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadikan rumah itu berhantu. 1. Sinar matahari tidak memasuki ke dalam rumah tersebut. Artinya sinar matahari tidak menembus ke dalam sehingga rumah itu tampak gelap sekalipun di siang hari. 2. Tempatnya lembab. Ini menjadi sebuah rahasia umum mereka atau bangsa jin yang menyukai tinggal di tempat yang lembab. Nomor 3. Sudah lama tidak ditempati. Faktor inilah juga yang menjadikan rumah itu sebagai markas aktivitas mereka. Dan ternyata rumah Mandor memiliki ketiga faktor tersebut. Rumah ini disebut dengan rumah Mandor karena kepemilikan pertama rumah ini bernama Pak Mandor. Setelah sekian lama rumah ini tidak ditinggali, muncullah berbagai isu mengenai keangkeran dari rumah ini. Banyak warga setempat yang melihat beberapa sosok yang bergentayangan di rumah ini. Ada yang melihat sosok pria parubaya dengan tanpa kepala dan mereka semua meyakini jika sosok itu adalah Pak Mandor itu sendiri. Selain sosok Pak Mandor, ada juga sosok wanita dengan bagian perut yang sudah hancur dan organ tubuh yang terurai sambil memegangi bayi yang terlihat masih prematur. Dan para warga meyakini jika sosok itu adalah sosok Nyai Muninggar. Karena rumah ini tidak tahu siapa kepemilikannya, akhirnya keluarga dari Pak Mandor itu sendiri menjual rumah ini. Awalnya tidak ada yang tertarik untuk membeli rumah angker ini karena rumah tersebut memiliki jejak masa lalu yang sangat menakutkan. Hingga setelah sekian lama rumah ini pun tidak ditinggali dan hendak dijual, akhirnya ada yang membeli juga, dan yang membeli rumah itu adalah sebuah keluarga Tionghoa. Orang yang membeli rumah itu bernama Cidin, seorang pemilik toko kelontong pasaran yang sukses. Bisa dibilang dia nekat membeli rumah itu karena jarak antara rumah Pak Mandor dan pasar tidak terlalu jauh. Cidin menjadi omongan tetangga karena ia berani membeli rumah angker yang memiliki sejarah kelam di dalamnya.
Cidin pun tidak peduli. Prioritasnya hanyalah satu. Dia membeli rumah itu agar jarak antara rumahnya dengan pasar tidak terlalu jauh. Cidin ini mempunyai anak laki-laki bernama Hoho. Mungkin namanya agak aneh ya. Ya, kita kesampingkan pembahasan itu, lalu kita fokuskan kepada tulah dari Cidin di dalam rumah itu. Kesuksesan Cidin di pasar membuat dirinya pun semakin yakin dan percaya diri untuk mengubah rumahnya mirip dengan kelenteng. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur Cidin terhadap dewa. Mungkin dalam kesehariannya dia bisa beribadah dan mengingat dewanya setiap saat. Hingga ketika rumah itu benar-benar direnovasi, kejadian aneh pun mulai menimpa Cidin dan juga Hoho. Warung kelontong di pasar terbakar. Semua barang dagangan yang berada di pasar itu pun ludes terbakar di lahap si jago merah. Cidin pasrah. Dia sudah kehilangan harta berharga darinya. Namun, di tengah kepasrahannya, Cidin terus berdoa kepada dewa agar sesuatu yang telah hilang bisa kembali seperti semula. "Pak, sudahlah. Kita itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Lebih baik kita jual rumah ini. Para warga juga bilang rumah ini menyimpan bencana," ucap Hoho. "Hah? Lu bilang apa? Lu orang punya dewa. Gak usah takut dengan omongan orang lain yang gak percaya dewa," jelas Cidin. Ya, Cidin tetap saja tak percaya dengan ulasan yang telah dijelaskan oleh Hoho hingga pada akhirnya malam itu. Dalam satu hari penuh, Hoho pernah didapati tidak keluar kamar. Memang dia berada dalam posisi frustasi, namun masalahnya Cidin benar-benar tidak mendengar sepatah kata pun dari dalam kamar Hoho. Cidin pun mulai merasa khawatir. Dia pun lalu menuju kamar Hoho dan mencoba mengecek kamar Hoho. Cidin merasakan sesuatu yang seolah mengganjal. Ia pun lalu mencoba membuka pintu kamar, namun kala itu pintu dalam keadaan terkunci. Dia pun lalu keluar rumah untuk meminta para tetangganya agar membantu mendobrak kamar Hoho secara bersamaan. Dan setelah kamar itu didobraknya dengan paksa, kala itu terlihat tubuh Hoho yang telah lemas tak berdaya dengan posisi tubuhnya yang masih menggantung. Ya, Hoho tewas dengan bundir. Cidin pun berteriak histeris kala ia melihat anak laki-laki semata wayangnya yang kini sudah tidak bernyawa lagi. Para warga sekitar percaya jika Hoho sebelum meninggal pernah meminta pendapat mengenai rumah mandor itu. Para warga pun memberitahu bahwa rumah itu membawa bencana dan juga tumbal. Oh, yakin alasan terbakarnya warung kelontong di pasar adalah karena telah mengubah struktur dari rumah itu sendiri, hingga pada akhirnya Hoho merasa kecewa dengan tindakan Cidin yang hanya memikirkan harta tanpa memikirkan bencana yang tersimpan di rumah mandor ini. Ho pun merasa pasrah dan tak peduli lagi. Dia pun lalu melakukan hal ini untuk menyelamatkan Cidin dan pergi dari rumah terkutuk ini. Setelah kematian Hoho, Cidin depresi berat. Dia pun juga kini mulai tersadarkan dengan keangkeran rumah ini. Ya, dia pun mulai mendapati banyak sekali gangguan-gangguan aneh dari rumah mandor ini. Dia pun lalu akhirnya memutuskan untuk segera menjual rumah dan meninggalkan rumah mandor tersebut. Keluarga ketiga rumah mandor, selamat datang ke rumah mandor, rumah yang menyimpan misteri kematian bagi para pemiliknya. Ya, keluarga ketiga ini bisa dibilang sebagai keluarga yang sangat agamis. Kepala keluarga dari keluarga ini merupakan seorang imam di musola dan juga seorang guru sekolah. Warga setempat menyebutnya Mbah Guru. Ya, Mbah Guru memiliki 3 orang anak. 2 dari ketiganya telah menikah, menyisakan si bungsu yang cewek yang masih ikut bersama dengan Mbah Guru. Para warga pun memberikan masukan kepada Mbah Guru agar rumah itu tidak dirombaknya lagi. Mungkin karena keluarga terakhir yang menempati rumah itu adalah keluarga Cina, jadi ornamennya masih seperti bangunan Cina. Tapi di sini Mbah Guru tidak mengindahkannya. Mungkin karena dia merupakan imam di musola, tinggal di tempat yang menyerupai kelenteng lengkap dengan altar pemujaannya itu, membuat Mbah Guru pun ingin mengubah struktur rumah itu lagi.
Akhirnya, dirubahlah rumah itu namun dengan bentuk rumah limasan seperti orang-orang di sekitaran. Awal penempatan rumah itu setelah perombakan tampak biasa-biasa saja dan tidak ada kendala sama sekali. Beberapa orang menyebutkan Mbah Guru dapat bertahan dari rumah itu hanya sampai 3 tahunan lebih. Akan tetapi, tulah dari rumah itu pun tetap mengintai dari Mbah Guru itu sendiri. Dia mendapati kesialan yang ia tidak pernah duga sebelumnya. Anak perempuan bungsunya diperkosa oleh orang tak dikenal hingga hamil. Ya, Mbak Guru dan juga istrinya tentu tidak bisa menerima hal ini. Ia pun merasa malu, merasa telah tercoreng dan merasa sangat hina sekali setelah mendapati anaknya hamil karena diperkosa oleh orang yang tidak dikenal. Karena merasa tidak diterima oleh sang ayah, si anak ini pun mulai menderita depresi berat. Dia seolah-olah merasa tidak mempunyai apa-apa lagi setelah dijauhkan oleh keluarganya sendiri. Lagi-lagi, nyawa melayang. Rumah ini seolah seperti selalu meminta tumbal setiap ada keluarga yang menempatinya. Nyawa anak Mbah Guru melayang dengan sia-sia. Ia ditemukan tewas dengan cara menceburkan diri di sumur belakang rumah itu. Istrinya yang sangat shock dan harus diungsikan ke rumah salah satu saudaranya dan Mbah Guru kala itu ditemani kedua anak serta menantunya. Mereka bersama-sama menempati rumah itu sampai mungkin 100 hari setelah kematian anak bungsunya itu. Akhirnya pihak keluarga Mbah Guru pun memutuskan untuk kembali menjual rumah tersebut. Hingga akhirnya rumah itu pun kosong kembali sampai kesekian kalinya. Keluarga keempat. Selamat datang di rumah mandor, rumah yang menyimpan misteri kematian bagi para pemiliknya. Setelah agak lama kosong, datanglah satu keluarga lagi. Para tetangga kala itu menyebutnya Pak Rohmat dan Bu Rum. Ya, Pak Rohmat memiliki sebuah usaha warung makan yang lumayan berkembang atau sukses di salah satu kota. Pak Rohmat memiliki usaha warung makan yang lumayan berkembang di kota. Pak Rohmat pun ingin membuat cabang warung di rumah itu. Jadi, rumah itu akan ia jadikan sebagai rumah makan karena letaknya yang dekat dengan pasar tradisional. Dirombaklah lagi rumah itu. Sudah beberapa kali telah dirombak dan selama ini tak ada masalah saat perombakan, akan tetapi efeknya adalah setelahnya. Dan kini Pak Rohmat pun berhasil membuat rumah makan dengan nuansa tradisional. Bagus sekali rumahnya. Walaupun bentukannya tetap lebar, setelah dibangun tidak ada kejanggalan dan warung makannya pun berjalan dengan normal. Ramai pengunjung, justru banyak anak-anak muda yang kongkow di situ. Hanya mereka semua tidak berani berlama-lama di situ, terutama ketika menjelang maghrib. Rumah atau warung makan itu sudah berbeda suasananya ketika menjelang maghrib, kata mereka. Jadi mereka pun hanya nongkrong di saat jam makan siang sampai dengan sore. Padahal warung makan itu tutup sekitar pukul 10 malam dan dibuka kembali jam 10 pagi. Sampai sekitar suatu hari, sekitar tengah malam, kala itu dapur terbakar dengan hebat. Di sebelah dapur ada kamar pembantu dan juga kamar mandi. Lagi-lagi memakan korban jiwa. Ya, sang pembantu kala itu terjebak dan meninggal. Pak Rohmat dan Bu Rum serta dua anaknya berhasil selamat keluar karena kamar mereka berada di bagian depan. Akhirnya, warga sekitaran pun mulai menghindari rumah tersebut dan kampung itu seolah-olah seperti kampung mati. Sisa dapur yang terbakar dibiarkan terbengkalai karena Pak Rohmat dan keluarganya pun akhirnya langsung pindah. Mereka bertanggung jawab atas meninggalnya si pembantu tadi dengan membiayai prosesi pemakaman dan lain-lain sampai tuntas. Banyak warga yang tidak tahu apakah rumah itu dijual atau bagaimana. Tapi satu yang pasti, orang-orang sekitaran situ mulai memunculkan stigma negatif. Bagi siapa yang berani mengubah tatanan dari rumah mandor, maka dia akan terkena tulah berupa kematian salah satu anggota keluarga. Seperti itu kira-kira. Keluarga kelima, selamat datang di
di rumah mandor, rumah yang menyimpan misteri kematian bagi para pemiliknya. Terakhir, keluarga kelima dari penempatan rumah mandor jatuh kepada keluarga yang sangat agamis, yaitu keluarga pendeta muda dan istrinya yang kala itu sedang hamil. Pendeta itu pun kembali merenovasi rumah mandor. Dia mungkin tidak mempercayai akan mitos tersebut. Akhirnya, bagian belakang pun direnovasi kembali. Karena tidak mungkin sisa kebakaran dibiarkan begitu saja, karena rumah sudah ditempati. Lalu kini dibuatlah dengan sentuhan yang lebih modern. Setelah itu, rumahnya pun sering dibuat kumpulan orang-orang gereja. Pak pendeta ini masih memiliki anak kecil. Anak Pak pendeta ini, mengalami bisu dan tuli, tapi secara keseluruhan normal. Hingga pada suatu hari, si anak ini mengalami insiden kecelakaan. Ketika sang istri ke pasar, katanya juga Pak pendeta kala itu sedang berada di kamar mandi. Nah, si anak pendeta ini memainkan kabel ponsel. Namanya juga anak kecil. Tiba-tiba anak ini kesetrum dan tidak ada yang mengetahui akan hal ini. Dan ketika pendeta itu keluar dari kamar mandi, betapa kagetnya karena ia melihat sang anak yang sudah tergeletak, menggelepar. Hingga akhirnya meninggallah anak Pak pendeta itu. Sang istri yang tidak tahu apa-apa ketika balik ke rumah, kondisi kala itu sudah ramai. Dan singkat cerita, Pak pendeta dan istrinya mengalami shock yang cukup berat hingga akhirnya memilih untuk pergi dari rumah mandor. Dan sejak itulah rumah itu pun kosong sampai dengan sekarang. Menurut para warga kampung, setiap hari terutama ketika maghrib mulai terdengar ramai sekali. Ya, banyak sekali penampakan laki-laki tanpa kepala, sosok Nyai Muninggar. Ada juga sosok anak kecil dan wanita dengan wajah pucat. Apalagi tengah malam, tidak akan yang berani melintas di depan rumah itu. Hampir setiap malam suasana di rumah itu mencekam. Akhirnya berdampak kepada para tetangga yang di kanan, kiri, depan, belakang rumah itu banyak yang pindah ke lain kampung atau ke tempat yang posisinya jauh dari rumah itu. Menurut kabar, dari waktu maghrib sampai dengan tengah malam, suasana rumah itu sangat mencekam. Barulah ketika waktu subuh, suasana rumah kembali tenang. Dan yang terakhir, banyak warga yang bingung karena melihat sang ibu sering masuk di siang hari. Entah dalam rangka apa, warga pun tak ada yang menegurnya. Hingga ibu itu pun tidak terlihat selama beberapa hari dan keluarganya pun mulai mencari-cari. Dan ketika ada laporan jika ibu-ibu itu sering keluar masuk di rumah mandor, akhirnya keluarganya pun memeriksa rumah mandor itu dan ditemui ibu itu sudah meninggal bundir. Anehnya, kondisi rumah mandor itu selalu terlihat bersih, terjaga dan juga rapi. Karena jika di pagi hari para warga terlihat menyapu halaman depan rumah, kalau suasana di dalamnya jarang ada yang tahu. Karena setelah kejadian kemarin-kemarin ada yang meninggal bundir, rumah ini mulai dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Masih banyak sekali warga yang berkata jika masih terus melihat penampakan di rumah mandor itu. Tapi yang paling mengerikan dari semua sosok yang ada di rumah mandor itu adalah sosok Nyai Muninggar. Selesai. Wow, luar biasa. Ini selalu ya rumah tua itu selalu menyimpan, apalagi rumah tua seperti ini ya yang menyimpan masa lalu kelam ini itu selalu saja dapat banget ya kisah horornya. Terutama kan kejadian kelamnya ini ada di zaman dulu ya, di zaman Belanda. Jadi luar biasa, dapat banget kesan horornya. Dan kalau kita lihat tadi ya, mungkin itu pada saat Belanda ingin mulai berakhir masa penjajahannya di Indonesia ya kejadiannya. Jadi dan memang kala itu Pak Mandor ya, gelar Pak Mandor itu banyak diberikan kepada orang-orang yang orang pribumi tapi punya jabatan lah di Belanda. Jadi keren banget. Dan kisah barusan adalah kisah yang ditulis oleh Restu Wiratmaja. Wow, salah satu penulis muda berbakat ya, hebat, asal
Cirebon, asal kota Cirebon. Halo Mas Restu, ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan semoga kisah ini bisa menghibur para teman-teman penikmat pecinta horor, khususnya para pecinta extreme movie maupun Ilo bercerita. Dan banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari kisah barusan. Dan kalau saya pribadi sih ya, ketika melihat satu rumah yang banyak cerita, banyak kisah dari tetangga kanan kiri tentang sejarah kelamnya, ya nggak banget ya. Jadi meskipun rumahnya dengan harga murah, tapi di dalam rumah itu sudah beberapa kali ya ada kejadian meninggalnya itu, ya buat apa sih? Jadi nggak bakalan deh kita mau. Kalau saya pribadi, tapi nggak tahu banyak juga kan pasti yang mau. Jadi banyak ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga silakan bisa di-share ya link video ini ke teman-teman maupun saudaranya untuk yang lain bisa menikmati. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang mau kirim-kirim kisah ya, ataupun mau saling menyapa, silakan boleh. Bisa ditulis dalam bentuk tulisan, bisa dikirim dalam bentuk rekaman suara, voice note, bebas senyamannya teman-teman. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon 087840909752. Kami ulangi, 087840909752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah ya dan belum kita bawakan, harap bersabar ya karena masih butuh proses penggarapan dulu agar lebih enak nanti didengarnya. Pasti kita bawakan, insya Allah ya, insya Allah kita akan bawakan secara keseluruhan satu persatu. Jadi ditunggu ya. Dan itu aja ya buat teman-teman semua. Terima kasih atas doa dan supportnya selama ini kepada channel kami, baik channel Extreme Movie maupun channel Ilo Bercerita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.